Oke, kita lanjutkan. Apakah informasi tersebut benar atau tidak? Jadi masyarakat itu harus lebih teliti. Selanjutnya adalah dari industri. Industri ini adalah pelaku usaha. Pihak industri harus menjamin mutu, manfaat, dan khasiat pangan yang dihasilkan dengan menerapkan cara produksi pangan yang baik. Jadi pihak industri ini harus mendaftarkan produk pangannya sehingga ia memiliki tanggung jawab untuk keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pangan? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan lain-lain, yang diolah maupun tidak diolah. Jadi ada yang diolah, ada yang tidak diolah. Ada pangan segar yang dapat langsung dikonsumsi, dan juga ada pangan olahan. Nah, di sini komoditi pengawasan Badan POM adalah pangan olahan. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, bahan tambahan pangan itu seperti pengawet, pemanis, penstabil, seperti itu. Selanjutnya, ini yang kita bicarakan yaitu keamanan pangan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud keamanan pangan? Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologi, cemaran kimia, cemaran fisika, sehingga dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah pengertian dari keamanan pangan. Jadi keamanan pangan itu bebas dari cemaran biologi. Ada adik-adik dan juga Bapak Ibu di sini, apakah ada yang tahu nih contoh cemaran biologis itu kira-kira apa? Cemaran kimia itu kira-kira apa? Cemaran fisik itu kira-kira apa? Boleh diaktifkan suaranya kalau ada yang ini seperti keracunan makanan mungkin, Om. Biologis kira-kira apa? Kimia kira-kira apa? Fisik itu kira-kira. Mas Faris ya? Iya. Kok Faris? Ke fisik barangkali. Ke fisik. Yang lain? Kalau kimia itu seperti obat-obatan, Pak, mungkin? Seperti obat-obatan. Yang lain biologi? Nah, mungkin nanti kita akan jelaskan satu-satu nih jawabannya benar nggak nih yang disampaikan Mas Farid tadi pendapatnya keracunan makanan itu masuk ke fisik, Mas Rizky tadi obat-obatan kimia. Nah, nanti kita sampaikan jawabannya kira-kira sesuai atau tidak. Terima kasih sudah menjawab. Nah, ini selanjutnya dampak makanan yang tidak aman. Dari segi kesehatan, apabila produk pangan yang kita konsumsi tidak aman, maka banyak orang mudah sakit. Kualitas fisik dan mental masyarakat menjadi rendah. Dari segi pembuat dan pembeli makanan, pembuat dan penjual makanan menjadi tidak bertanggung jawab. Nah, karena produk pangan yang tidak aman tadi, ia tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk tersebut. Selanjutnya, secara jujur dan adil. Selanjutnya, merugikan pembeli. Ya, sudah pasti apabila produk pangan tidak aman, maka pembeli akan dirugikan apabila ia mengkonsumsinya. Selanjutnya, dari segi citra makanan Indonesia. Makanan Indonesia akan dikenal tidak baik, sehingga tidak bisa bersaing dengan makanan negara lain. Karena produk pangan yang tadi tidak aman, masyarakat di luar negeri itu akan mengenal produk pangan di Indonesia itu ternyata tidak aman untuk dikonsumsi, sehingga citranya menjadi tidak baik di mata dunia. Nah, ini data penyakit akibat pangan. Sekitar 600 juta orang per tahun sakit setelah mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi. Nah, ini jumlahnya sebenarnya sangat besar sekali. Dan 40% dari 600 juta tersebut, penyakit akibat pangan terjadi pada balita dengan angka kematian 125.000 balita per tahun.
Nah, populasi rentan yang sakit akibat pangan itu biasanya anak-anak, ibu hamil dan menyusui, dan orang lanjut usia. Nah, ini ada video keamanan pangan. Mohon bantuannya dari panitia untuk memutarkan videonya. Supaya kita lebih jelas memahami mengenai keamanan pangan dan bahaya-bahaya yang 3 bahaya tadi. Siapa dari panitia yang akan memutar videonya? Izin share screen-nya, Bang. Iya, silakan Mas Rahmat. Saya stop share screen dulu ini. Mas Rahmat, suaranya tidak terdengar, suara videonya. Tiga bahaya, yaitu bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Keamanan pangan. Makanan yang kita konsumsi selain bergizi harus aman. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari 3 bahaya, yaitu bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Dalam video ini, kita akan membahas satu persatu tentang 3 bahaya tersebut dan cara pencegahannya. Mari kita mulai dengan pembahasan 3 bahaya. Yang pertama, bahaya biologis. Bahaya ini berupa mikroba atau kuman seperti bakteri, kapal, kamir, parasit, dan virus. Pertumbuhan mikroba bisa menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak dimakan dan dapat menyebabkan keracunan pada manusia bahkan kematian. Yang kedua, bahaya kimia. Bahaya kimia, bahaya ini berupa bahan kimia yang tidak diperbolehkan dalam pangan atau bahan tambahan pangan yang melebihi takaran yang diizinkan. Contoh bahaya kimia yang pertama, racun alami seperti aflatoksin pada kacang, sianida pada singkong, kedua, cemaran bahan kimia dari lingkungan, misalnya dari asap kendaraan bermotor dan limbah pabrik. Ketiga, penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran yang diizinkan. Keempat, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, seperti boraks, formalin, dan pewarna tekstil. Bahaya ketiga yang dapat mencemari pangan adalah bahaya fisik. Bahaya ini berupa benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan, seperti rambut, kuku, staples, batu atau kerikil, pecahan kaca, logam, dan lain-lain. Apa akibat pangan yang tidak aman? Dari sisi kesehatan bisa menyebabkan penyakit yang disebabkan keracunan pangan, seperti sakit perut, demam, bahkan kematian. Dari sisi pedagang, keuntungan menurun konsumennya. Mohon maaf bentar ya. Dari sisi citra makanan,
coba Mas Rahmat di stop share screen dulu. Saya coba di tempat saya dulu, bisa atau enggak? Karena suaranya kurang jelas dari tadi. Ini Mas Arif ada bilang di bawah, Mas Afif. Nanti kalau seandainya nggak bisa, nggak apa-apa, nanti saya jelasin aja, nggak, videonya nggak usah diputarin. Kunci keamanan pangan keluarga. Keamanan pangan. Maaf, apakah kalau saya share screen suaranya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar ya? Terdengar dengan jelas. Terdengar. Saya aja yang share screen-nya. Pangan, makanan yang kita konsumsi selain bergizi harus aman. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari 3 bahaya, yaitu bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Dalam video ini kita akan membahas satu persatu tentang 3 bahaya tersebut dan cara pencegahannya. Mari kita mulai dengan pembahasan 3 bahaya. Yang pertama, bahaya biologis. Bahaya ini berupa mikroba atau kuman seperti bakteri, kapal, kamir, parasit, dan virus. Pertumbuhan mikroba bisa menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak dimakan dan dapat menyebabkan keracunan pada manusia bahkan kematian. Yang kedua, bahaya kimia. Bahaya kimia. Bahaya ini
berupa bahan kimia yang tidak diperbolehkan dalam pangan atau bahan tambahan pangan yang melebihi takaran yang diizinkan. Contoh bahaya kimia yang pertama, racun alami seperti aflatoksin pada kacang, sianida pada singkong, tetrodotoxin pada ikan buntal. Kedua, pencemaran bahan kimia dari lingkungan, misalnya dari asap kendaraan bermotor dan limbah pabrik. Ketiga, penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran yang diizinkan. Keempat, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, seperti boraks, formalin, dan pewarna tekstil. Bahaya ketiga yang dapat mencemari pangan adalah bahaya fisik. Bahaya ini berupa benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan, seperti rambut, buku, staples, batu atau kerikil, pecahan kaca, logam, dan lain-lain. Apa akibat pangan yang tidak aman? Dari sisi kesehatan, bisa menyebabkan penyakit yang disebabkan keracunan pangan, seperti sakit perut, demam, bahkan kematian. Dari sisi pedagang, keuntungan menurun karena konsumen yang merasa dirugikan, sehingga tidak tertarik untuk membeli makanannya lagi. Dari sisi citra makanan Indonesia, makanan khas Indonesia akan dikenal tidak bersih atau jorok oleh orang asing atau wisatawan. Cara pencegahan bahaya. Cara pencegahan bahaya biologis. Untuk melakukan pencegahan bahaya biologis, perlu mengetahui hal-hal yang dapat membuat bakteri cepat tumbuh, yaitu pertama, suhu. Beberapa bakteri dapat tumbuh baik pada suhu 5 hingga 65 derajat Celcius. Kedua, makanan. Bakteri tumbuh baik pada dengan protein tinggi. Ketiga, waktu penyimpanan. Penyimpanan pangan siap saji pada suhu ruang lebih dari 2 jam dapat meningkatkan jumlah bakteri. Keempat, jumlah aktivitas air atau air bebas dalam pangan. Bakteri pada umumnya dapat tumbuh pada pangan dengan AW tinggi atau aktivitas air yang tinggi. Belilah pangan di tempat bersih. Belilah dari penjual yang sehat dan bersih. Cara pencegahan bahaya kimia yang harus diperhatikan agar pangan tidak tercemar bahaya kimia adalah cucilah sayuran dan buah-buahan sebelum diolah atau dimakan menggunakan air bersih dan mengalir. Tidak menggunakan bahan yang dilarang untuk makanan. Gunakanlah bahan tambahan pangan yang sesuai takaran yang diizinkan. Simpanlah makanan di tempat terpisah dengan produk bukan pangan. Ingat juga, jangan menggunakan alat masak yang sudah berkarat. Jangan menggunakan kertas koran atau kertas bekas untuk membungkus pangan. Jangan menggunakan wadah styrofoam untuk membungkus makanan panas dan berlemak. Jangan menggunakan kantong plastik atau kresek yang tidak sesuai standar untuk makanan. Perhatikan, agar makanan aman atau terhindar dari bahaya fisik, kita harus gunakan peralatan makan dengan kondisi baik atau tidak retak. Gunakan celemek, sarung tangan, masker dan penutup kepala saat mengolah makanan. Simpan makanan dalam wadah tertutup. Ingat, pastikan pangan yang kita konsumsi bebas dari bahaya biologis, kimia, dan fisik. Pangan yang aman adalah kunci menjaga kesehatan. Mari wujudkan keamanan pangan, karena keamanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Pangan aman adalah awal dari tubuh yang sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Oke baik, itu tadi video keamanan pangannya. Jadi tadi sudah cukup jelas ya, bahaya fisik apa saja, bahaya kimia apa saja, dan bahaya biologis apa saja. Nah kalau tadi yang disampaikan Mas Rizky itu obat, nah ketika produk obat masuk ke dalam produk pangan, nah itu akan menjadi bahaya kimia karena dia merupakan bahan kimia seperti itu. Nah racun juga seperti itu, ketika ada produk racun yang masuk ke dalam produk makanan, ia akan menjadi bahan bahaya kimia karena bentuknya kimia seperti itu. Oke, saya lanjutkan share screen lagi. Maaf, ada kendala sebentar. Apakah terlihat? Belum, Kak. Belum. Inilah kendalanya kalau kita menggunakan
Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, itu tadi videonya, bahaya biologi, apa-apa saja, itu bisa berupa bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, dan gangga yang masuk ke dalam produk pangan atau tumbuh di produk pangan. Nah, selanjutnya, ini tadi sudah, kita lanjut ke bahaya kimia. Merupakan bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Bahan kimia ini apabila masuk ke dalam pangan secara sengaja ataupun tidak sengaja dan dapat menimbulkan bahaya. Nah, ini ada racun alami dari pangan. Contohnya adalah jamur, singkong, racun ikan buntal. Jadi produk pangan ini memang mengandung bahan yang beracun secara alami di dalam produknya. Jadi harus ditangani dengan cara yang tepat dan sesuai. Masing-masing komoditi ini ada cara penanganannya masing-masing bagaimana, seperti itu, agar menghindari racun alami yang ada di dalamnya. Nah, ini contoh cemaran dari lingkungan, ada seperti asap, deterjen, logam berat yang masuk ke dalam produk pangan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, itu ada penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran. Tadi seperti yang saya sampaikan, bahan tambahan pangan itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam produk pangan untuk meningkatkan kualitas dari pangan. Misalkan ada pengawet. Nah, misalkan ada pewarna, misalkan juga ada penstabil. Dia emang sengaja ditambahkan ke dalam produk pangan tersebut dalam proses pengolahannya. Namun apabila berlebih, itu akan menjadi cemaran kimia dalam produknya. Jadi tidak boleh melebihi takaran yang telah ditentukan. Selanjutnya ini yang paling umum yang sering digunakan yaitu boraks, formalin, rhodamin B, dan methyl yellow. Ini merupakan bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk ditambahkan ke dalam produk pangan. Ini bahan-bahan yang dilarang untuk ditambahkan dalam produk pangan. Nah, ini ada formalin. Formalin ini biasanya dia cairan yang tidak berwarna, mudah larut dalam air dan alkohol, serta memiliki bau yang sangat menyengat. Biasa digunakan untuk pengawet mayat dan juga desinfektan peralatan rumah sakit atau untuk sterilisasi peralatan rumah sakit. Biasanya formalin ini ditambahkan pada mie basah, tahu, daging segar, ikan segar, dan ikan kering. Nah, ini tidak boleh ditambahkan ke dalam produk-produk pangan karena formalin merupakan bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk produk pangan. Bahayanya apa saja? Itu bisa menyebabkan alergi, merusak fungsi hati, jantung, ginjal, saraf, pasti bahayanya sangat banyak sekali di dalam tubuh, sehingga tidak diperbolehkan karena memang bukan bahan tambahan pangan. Boraks juga seperti itu. Boraks ini biasanya ditambahkan pada bakso, lontong oleh pelaku usaha untuk memberikan efek kenyal atau bentuk yang kenyal dari bakso, biasanya ditambahkan boraks. Ini dilarang, tidak diperbolehkan karena boraks ini bukan bahan tambahan pangan, bukan bahan kimia yang digunakan untuk pangan. Tetapi boraks ini merupakan bahan yang digunakan untuk pembuat deterjen, bahan solder, pengawet kayu, dan juga antiseptik. Bahayanya tadi hampir sama seperti formalin. Nah, ini ada dua pewarna tekstil, rhodamin B dan methyl yellow. Rhodamin B ini dan methyl yellow ini merupakan bahan pewarna yang digunakan untuk mewarnai tekstil. Jadi untuk pewarna kain, pakaian, misalkan adik-adik ada pakaiannya yang warnanya merah, itu biasanya menggunakan rhodamin B. Kalau warnanya kuning itu menggunakan methyl yellow. Jadi ini bahan pewarna tekstil, bukan bahan pewarna makanan, sehingga tidak diperbolehkan ditambahkan pada produk pangan. Nah, ciri-cirinya biasanya ia warnanya sangat mencolok warna merah atau mencolok warna kuning. Kalau merah tadi rhodamin, kalau kuning methyl yellow, dan cenderung berpendar. Selanjutnya banyak memberikan titik-titik warna yang tidak merata. Jadi dilihat kembali apakah produk pangan yang dibeli tersebut memiliki ciri-ciri tersebut. Bahayanya itu bisa membuat iritasi pada saluran pencernaan, dan apabila dikonsumsi dalam jangka yang panjang akan menyebabkan gangguan fungsi hati, kandung kemih, bahkan dapat menyebabkan kanker. Nah, ini tadi cara mencegahnya sudah ada di video.
Bahaya fisik ini segala sesuatu yang berbentuk fisik, seperti rambut, kuku, staples, serangga mati, atau kerikil yang masuk. Biasa kan kita mau tuh kalau kita makan, rupanya ada pasir di dalamnya, itu termasuk ke dalam bahaya fisik. Nah, di sini kita merekomendasikan menggunakan karet, jangan gunakan hektar. Anak hektar itu tidak boleh digunakan untuk mengemas produk pangan. Kenapa? Karena kita menghindari nantinya si anak staples itu bisa masuk ke dalam produk pangannya dan dapat dikonsumsi secara tidak sengaja, dan itu akan melukai saluran pencernaan kita. Jadi gunakanlah karet dan juga bisa menggunakan lidi seperti itu. Jangan gunakan staples. Nah, ini ada 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama itu ini 5 kunci keamanan pangan dari WHO. Ini Badan Kesehatan Dunia menyampaikan ada 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama, jaga kebersihan. Dalam kondisi seperti saat ini juga kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Jadi jaga kebersihan, terapkan kebersihan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, pisahkan pangan matang dari pangan mentah. Jadi pangan yang telah dimasak itu harus dipisahkan dari pangan yang belum dimasak. Nah, selanjutnya, masaklah dengan benar. Masaklah dengan benar sampai produk pangan tersebut matang. Jangan setengah-setengah matang. Selanjutnya, gunakan air. Yang keempat, jaga pangan pada suhu aman. Nah, suhu aman itu di mana? Suhu aman itu di bawah 4 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Kalau di antara 4 sampai 60 derajat Celcius itu merupakan danger zone. Artinya, mikroba dapat tumbuh dengan baik di antara suhu 4 sampai 60 derajat Celcius. Yang kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Jadi gunakan air yang aman, gunakan bahan baku yang aman, bebas dari bahaya kimia tadi. Jangan menggunakan bahan baku yang mengandung formalin, boraks, metanil yellow, dan rhodamine B. Selanjutnya adalah tips memilih pangan olahan aman di masa pandemi. Selalu ingat ceklik. Nah, ini ada jargon dari Badan POM nih. Selalu ingat ceklik. Nah, ini mungkin kalau teman-teman Mbak Alia udah pernah dengar nih sebelumnya. Nah, ini cek. Cek itu apa? Cek itu artinya periksa. Apa saja yang diperiksa? Klik, KLIK. Yang diperiksa yang pertama adalah cek klik. Yang pertama adalah kemasan. Jadi sebelum membeli produk pangan di luar sana, periksa terlebih dahulu kemasannya. Apakah kemasannya rusak? Apakah kemasannya bocor? Ataukah kemasannya penyok? Kalau sudah rusak, jangan dibeli. Kalau sudah penyok, sudah bocor, sudah tidak dalam kondisi yang baik, jangan dibeli. Karena kemungkinan besar atau sudah dipastikan produk tersebut telah terkontaminasi. Baik dari bahan kemasannya, ataupun kontaminasi dari luar yang masuk ke dalam. Jadi jangan dibeli apabila kemasannya tidak baik. Selanjutnya, baca labelnya. Cek klik. KL. L adalah label. Kalau tadi K itu kemasan, L ini adalah label. Baca semua informasi pada label produk. Informasi apa yang dibutuhkan. Misalkan saya butuh logo halalnya nih, ada halalnya atau tidak. Nah, baca di labelnya. Saya mau melihat nih, ada alergennya enggak, karena saya alergi suatu produk gitu. Jadi dibaca di labelnya, itu ada alergennya, ada daftar bahannya, apa-apa saja yang ada di Anda butuhkan, informasinya ada di dalam. Nah, ini yang perlu di-highlight, larangan pada label pangan olahan. Jadi ada hal-hal yang dilarang dalam label pangan olahan, yaitu yang pertama, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan. Jadi produk pangan itu tidak boleh, dalam labelnya itu tidak boleh menyatakan produknya itu dapat menyehatkan. Baik dari segi tulisan, dari segi gambar, ataupun dari segi yang lainnya. Jadi tidak diperbolehkan ada makna yang seperti itu dalam label pangan olahan. Selanjutnya, pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat atau menyembuhkan penyakit. Jadi ini dilarang dalam label pangan olahan dan tidak diperbolehkan. Selanjutnya, I, izin edar. Nah, KLI, izin edar. Periksa izin edarnya. Nah, izin edar ini untuk produk pangan ada 3. 2 dikeluarkan oleh Badan POM, 1 dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi kalau ditanya izin edar dari produk pangan itu ada berapa jenis? Ada 3 untuk pangan olahan. Yang pertama yang dikeluarkan dari Badan POM itu ada 2, yaitu BPOM RIMD diikuti dengan 12 digit angka. Artinya MD adalah makanan dalam.
sebelum membeli produk pangan dicek, ada nggak BPOM RIMD-nya? Kalau ada di kemasannya BPOM RIMD, artinya produk tersebut telah terdaftar di Badan POM. MD artinya makanan dalam. Kalau makanan dalam artinya ia diproduksi di dalam negeri dan diedarkan di dalam negeri. Jadi dia produksi dari dalam negeri, dari Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah pangan olahan impor. BPOM RIML, dibaca di kemasannya. Ada nggak BPOM RIML? Nah, kalau ML artinya makanan luar. Dia diproduksi dari luar negeri dan dibawa masuk ke dalam negeri. Nah, itu untuk produk-produk pangan impor. Jadi adik-adik dan teman-teman semua itu bisa tahu sekarang ini produk pangan tersebut berasal dari luar negeri atau dari dalam negeri, itu bedanya. Kalau MD dari dalam negeri, kalau ML dari luar negeri. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pangan olahan hasil industri rumah tangga. Nah, ini pangan olahan hasil industri rumah tangga itu kode izin edarnya PIRT, diikuti dengan 15 digit angka. Ini biasanya produk-produk pangan yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan. Biasanya seperti kerupuk, keripik, atau olahan kue basah, kue kering, seperti itu. Izin edarnya dari Dinas Kesehatan yang mengeluarkan. Kodenya adalah BPOM PIRT diikuti dengan 15 digit angka. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kadaluarsa. Pastikan tanggal kadaluarsa belum lewat sebelum kita mengkonsumsi produk pangan. Jadi tidak melebihi tanggal kadaluarsa. Maka produk pangan tersebut boleh dikonsumsi. Kalau sudah lewat dari tanggal kadaluarsa, jangan dikonsumsi produknya. Nah, ini ada tips nih buat Bapak Ibu dan juga adik-adik yang sering belanja online. Tips belanja produk pangan secara online agar terhindar dari COVID-19. Yang pertama, pilih penjual di e-commerce yang terpercaya. Jangan lupa cek review dan bintang penjual. Selanjutnya, terapkan protokol kesehatan ketika menerima produk pangan. Ketika produk datang, gunakan masker, cuci tangan setelah menerima produk, hindari kontak langsung dengan pengirim. Pindahkan pangan siap saji ke wadah yang higienis. Yang ketiga, ingat cek klik. Jadi dicek tadi, cek klik, cek kemasannya, labelnya, izin edarnya, dan kadaluarsanya tadi. Apabila sesuai, maka boleh. Dipastikan kembali yang nomor 4, yaitu pastikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik. Seperti itu. Ini tipsnya untuk yang sering belanja online. Nah, ini ada pertanyaan. Bisa nggak sih COVID-19 menyebar melalui makanan? Seperti yang sekarang ini beredar, masih banyak virus COVID-19, bahkan penambahan kasus positif itu semakin banyak di mana-mana. Nah, jadi ada yang bertanya seperti ini, bisa nggak sih COVID-19 itu menyebar melalui makanan? Nah, ini jawabannya. Belum ada bukti yang mengatakan bahwa COVID-19 dapat menyebar melalui pangan. Penularan dari droplet di pangan ketika tangan kamu menyentuh muka, mata, dan hidung. Jadi penularannya itu dari droplet, bukan dari produk pangan. Nah, coronavirus menyerang saluran pernapasan dan tidak dapat berkembang biak dalam pangan oleh karena membutuhkan inang atau jaringan hidup, karena ia membutuhkan jaringan hidup. Penularan penyakit akibat pangan penyakit akibat pangan itu dapat ditularkan apabila pangan matang disajikan tanpa tutup. Nah, jadi pilihlah pangan matang atau siap konsumsi yang tertutup. Jadi carilah produk pangan itu yang ditutup. Biasanya kalau di pembeli-pembeli, di penjual-penjual. Nah, selanjutnya, tidak mencuci tangan ketika hendak mengkonsumsi pangan ini dapat menyebabkan penyakit. Jadi harus mencuci tangan sebelum makan. Cucilah tangan menggunakan air mengalir dan jangan lupa dikeringkan. Selanjutnya sistem imun. Nah, berkaitan dengan COVID-19 ini berhubungan dengan sistem imun. Sistem imun tersebut tersusun atas organ, jaringan, sel, dan molekul yang terintegrasi. Fungsinya mempertahankan tubuh dari serangan asing seperti virus, bakteri, dan parasit. Terdapat dua macam sistem imun, yaitu alami, innate, dan juga dapatan atau adaptif. Nah, jadi kalau sistem imun alami ini, ketika kita ada virus yang masuk ke tubuh kita, sistem imun kita ini akan merespon. Dia akan langsung mengatasinya dengan memakannya. Jadi si virus yang masuk ini akan langsung dimakan oleh yang namanya makrofag di dalam tubuh kita. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian akan terbentuklah sistem imun dapatan dari antigen yang telah masuk ke dalam tubuh kita.
Nah, ini beberapa nutrisi yang dapat meningkatkan sistem imun. Jadi imunitas kita ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu salah satunya adalah kandungan nutrisi yang terdapat dalam produk pangan. Yang pertama adalah vitamin D. Nah, manfaat dari vitamin D ini menjaga kesehatan tulang, gigi, dan otot, membantu proses pertumbuhan sel, menurunkan risiko depresi, membantu mengurangi peradangan. Yang paling utama yaitu membantu menjaga sistem imun tubuh. Jadi perbanyaklah konsumsi vitamin D pada saat ini. Nah, vitamin D ini dapat diperoleh dari mana saja. Itu bisa dari sinar matahari. Tubuh akan memproduksi vitamin D ketika kulit terpapar sinar matahari. Nah, selain dari sinar matahari, kita juga dapat mengkonsumsi makanan seperti salmon, tuna, kuning telur, atau minyak ikan, hati sapi, dan jamur. Nah, vitamin D ini juga ada pada suplemen yang sudah dalam bentuk suplemen vitamin D. Namun, sebelum mengkonsumsinya, pastikan cek-klik terlebih dahulu untuk vitamin D, yaitu suplemen vitamin D. Bagaimana kondisi kemasannya, labelnya, izin edarnya, dan kadaluarsanya. Itu tipsnya. Apabila sudah sesuai dari yang kita lakukan dalam cek-klik tersebut, maka konsumsilah suplemen vitamin D tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu vitamin C. Vitamin C ini juga berpengaruh terhadap sistem imun, yaitu membantu memelihara daya tahan tubuh. Nah, vitamin C ini biasanya itu diperoleh dari jeruk, tomat, paprika, kol, bayam, bunga kol, kiwi, dan kentang. Ada juga suplemen vitamin D. Sama seperti vitamin C tadi, vitamin D tadi, ada juga suplemen vitamin C. Selanjutnya adalah vitamin E dan antioksidan. Ini juga berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, manfaat vitamin E membantu memelihara kesehatan kulit dan juga sebagai antioksidan. Nah, antioksidan inilah yang berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh nantinya dalam prosesnya. Sumber vitamin E itu secara alami terdapat dalam makanan, yaitu toge, kuaci bunga matahari, minyak bunga matahari, minyak jagung, margarin, minyak kelapa sawit, kacang kedelai, dan minyak kacang tanah, juga dari suplemen vitamin E. Jadi boleh kita mengkonsumsi suplemen vitamin E, juga boleh kita mengkonsumsi vitamin E yang alami dari produk-produk pangan tersebut. Selanjutnya ada probiotik. Mungkin ini agak sering didengar, tetapi belum terlalu familiar dengan maknanya. Apa itu probiotik? Mikroorganisme hidup yang dapat memelihara keseimbangan mikrobia dalam tubuh dan memberikan manfaat kesehatan. Manfaat probiotik, fungsi perlindungan atau protektif. Perkembangbiakan probiotik pada saluran cerna akan memberikan efek perlindungan dari bakteri patogen. Menjaga keseimbangan mikroflora usus, merintangi kolonisasi bakteri patogen, dan berinteraksi dengan sel imun tubuh untuk meningkatkan beberapa aktivitas sel imun tubuh. Nah, dia berpengaruh untuk peningkatan sistem imun tubuh juga, probiotik ini. Jadi merupakan mikroba-mikroba yang menguntungkan di dalam tubuh kita. Jadi bakteri ini tidak semua bakteri itu tidak menguntungkan, ada juga yang menguntungkan seperti probiotik ini. Berpengaruh positif terhadap kesehatan kita. Sumber probiotik itu adalah makanan seperti yogurt, buttermilk, susu fermentasi, kapsul, tablet, granola, dan serbuk. Nah, jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Jadi, panduan pemenuhan gizi beragam, bergizi seimbang, dan aman. Jadi, konsumsilah produk-produk pangan yang mengandung protein nabati, protein hewani, ada juga buah, sayuran, makanan pokok. Selanjutnya, jangan lupa untuk minum 8 gelas air per hari atau 2 liter. Ini untuk keterangan lebih lanjutnya mungkin besok akan dibahas oleh narasumber kita yang berikutnya. Namun ini adalah gambaran umumnya untuk panduan pemenuhan gizi beragam. Selanjutnya yaitu olahraga teratur. Setelah kita mengkonsumsi pangan yang sesuai dengan anjuran tersebut, jangan lupa olahraga yang teratur. Jaga kebersihan dan pantau berat badan. Jangan sampai obesitas. Selanjutnya, ini untuk
minum 8 gelas sehari. Nah, apa sih fungsinya minum air 8 gelas sehari? Dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, mengurangi risiko kanker kandung kemih, memperlancar pencernaan, merawat kulit, dan dapat mengontrol kalori. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan air setiap orang itu berbeda-beda per harinya, tetapi secara umum itu sekitar 8 gelas sehari atau 2 liter. Tergantung lagi memang tergantung orangnya bagaimana kebutuhan airnya. Perhatikan asupan gula, garam, dan lemak. Nah, gula, garam, dan lemak ini merupakan hal yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Biasanya itu kalau kita konsumsi berlebih, gula, garam, dan lemak ini dapat menyebabkan kita terkena hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Nah, ini zat gizi yang dapat sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi harus dipastikan lagi. Nah, kalau gula itu biasanya 4 sendok makan per orang per hari, garam itu per harinya itu sekitar 1 sendok teh, dan untuk lemak itu 5 sendok makan per hari. Jadi perhatikan kembali agar menghindari berbagai risiko penyakit. Selanjutnya adalah tips meningkatkan daya tahan tubuh untuk cegah COVID-19. Yang pertama, konsumsi pangan aman dan bergizi. Yang kedua, minum air putih 8 gelas per hari seperti yang tadi. Nah, yang ketiga, olahraga rutin 30 menit per hari. Yang keempat, tidur cukup 7-9 jam per hari. Yang kelima, konsumsi suplemen bila perlu konsumsi suplemen. Nah, selanjutnya yang keenam, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas fisik yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi sembari bekerja, kalau kita sembari di rumah, bisa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh kita atau menjaga imun kita juga. Oke, ini selanjutnya ada aplikasi Bepom Mobile. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah melakukan cek klik tadi, itu kan tadi yang dicek ada izin edar pada labelnya. Kita ada aplikasi namanya Bepom Mobile. Nah, Bepom Mobile ini dapat di-download di Google Play atau App Store. Bepom Mobile ini dapat melakukan verifikasi. Jadi ketika kita telah memperoleh suatu produk di dalamnya ada izin edarnya, kita bisa mencek melalui Bepom Mobile tersebut apakah produk tersebut benar-benar terdaftar atau tidak, atau hanya dibuat-buat saja, atau hanya ditempel-tempel saja. Nah, melalui aplikasi Bepom Mobile ini kita bisa unduh di Play Store, nanti kita scan 2D barcode-nya, atau kita masukin nomor izin edarnya secara manual. Nanti bisa terlihat apakah produk tersebut terdaftar atau tidak terdaftar. Ini ada video Bepom Mobile, tapi karena mungkin waktu sudah sedikit lagi, jadi kita lanjut saja. Nah, ini fitur pada Bepom Mobile, ada menu untuk memindai 2D barcode. Jadi nanti pada label kemasan pangan itu ada 2D barcode-nya, boleh langsung di-scan saja. Nah, nanti apabila terdaftar 2D barcode-nya tersebut, maka akan keluar nomor izin edarnya. Nah, selanjutnya ada juga menu untuk mengakses berita pengawasan obat dan makanan yang dikeluarkan oleh Bepom, berita terkini. Selanjutnya ada juga menu pengaduan untuk produk yang tidak ditemukan. Nah, bila produk tidak ditemukan, dapat dilakukan pengaduan langsung melalui aplikasi Bepom Mobile tersebut. Jadi silahkan di-download dan diinstal aplikasi Bepom Mobile-nya di handphone masing-masing. Nah, ini yang terakhir, jaga kondisi kesehatan bebas dari COVID-19. Ingat selalu 6M. Kalau dulu pertama 3M, naik jadi 5M, sekarang jadi 6M. Itu mungkin berubah lagi. Nah, yang 6M pada saat ini yaitu yang harus kita perhatikan, memakai masker. Selalu gunakan masker dimanapun berada. Jadi gunakan masker ini salah satu hal yang paling efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya mencuci tangan. Cuci tangan, kita harus membiasakan untuk mencuci tangan, terutama setelah sebelum kita ingin makan itu harus mencuci tangan. Nah, selanjutnya menjaga jarak minimal itu 2 meter dari orang lain agar kita terhindar dari droplet yang mengandung COVID-19 tersebut apabila
kita kemungkinan telah terinfeksi COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu membatasi mobilitas. Jadi kurangi kegiatan-kegiatan yang memang tidak terlalu penting sekali untuk dilakukan. Menghindari kerumunan, kita kalau bisa beraktivitas itu pergi keluar itu kita cari tempat yang memang tidak terlalu ramai dikunjungi oleh orang-orang lain. Kalau memang perlu sekali untuk pergi keluar rumah, jadi hindarilah kerumunan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghindari makan bersama. Nah, makan bersama ini kalau makan kan kita nggak mungkin nggak lepas masker, pasti kita harus lepas masker. Jadi ini sangat berisiko sekali apabila kita makan, kita bersama dengan orang lain dan kita sama-sama melepas masker. Jadi hindari makan bersama untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, terima kasih. Ini ada beberapa program-program atau inovasi-inovasi dari BPOM di Pekanbaru. Ada kegiatan-kegiatan yang sangat asik-asik sekali. Kita ada ngamen versi KIE. Jadi BPOM Pekanbaru ini sering datang ke Transmetro, kita ngamen di sana, kita melakukan kegiatan KIE di sana. Ada juga KIE Jumat Barokah. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman, kalau hari Jumat boleh lewat dari Balai Besar POM di Pekanbaru, dari kantor kita. Kita ada kegiatan biasanya berbagi snack dan juga informasi di depan kantor. Ada teredukasi, ada morning tea, SMS bread, dan juga ada program-program unggulan lainnya dari BPOM Pekanbaru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk informasi buat Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya mohon maaf, moderator kita lagi ada kendala sehingga tidak dapat melanjutkan, dan di sini saya Alia akan mengambil alih. Terima kasih kepada Kak Yuda yang udah menyampaikan materinya dengan sangat baik, dan kita juga mendapatkan informasi-informasi baru. Nah, di sini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, sebelum itu maaf, kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari masyarakat. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah terjawab di materi Kak Yuda, namun ada satu pertanyaan nih yang paling banyak dipertanyakan. Nah, kan seperti yang kita ketahui nih, di masa pandemi banyak banget beredar obat-obat herbal yang justru diyakini masyarakat bahwa cuman obat-obat herbal tersebut yang bisa meningkatkan ketahanan tubuh seperti itu untuk menghindari COVID-19. Nah, lalu bagaimana pendapat kakak nih, terus juga mungkin dari pihak BPOM terkait dengan pangan herbal yang diyakini oleh masyarakat dapat mengobati COVID-19 seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, itu pertanyaan dari masyarakat yang telah dikumpulkan ya. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik sekali. Mungkin saya mau menyampaikan terlebih dahulu untuk kita membedakan terlebih dahulu. Jadi berbeda antara pangan dan obat herbal. Nah, kalau pangan ini merupakan produk pangan. Kalau obat, itu ada obat tradisional dan juga ada obat. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk pangan tersebut tadi untuk pangan olahan ya, pangan olahan di labelnya tadi kan tidak diperbolehkan menyampaikan hal-hal yang menyangkut dengan berkhasiat untuk mengobati atau juga menyehatkan, itu dilarang dalam label pangan olahan karena untuk pangan fungsinya sendiri adalah sebagai pangan, tapi apabila untuk mengobati itu fungsinya adalah obat. Nah, jadi itu bisa fungsinya dari obat ataupun obat herbal. Nah, kalau untuk obat herbal atau tradisional ini sendiri, pastikan kembali lagi ceklik. Kalau obat tradisional memang klaimnya boleh untuk memelihara daya tahan tubuh. Memelihara, bukan mengobati. Nah, jadi memelihara daya tahan tubuh untuk obat tradisional. Jadi pastikan kembali ceklik. Ketika kita telah melakukan ceklik, kita cek kemasannya, kita cek labelnya. Cek labelnya apakah
klaim apa yang ada di dalam obat tradisional tersebut. Apabila memang klaim di obat tradisional tersebut memelihara daya tahan tubuh, maka berarti dia telah melalui evaluasi dari Badan POM bahwasanya produk tersebut dapat memelihara daya tahan tubuh. Ini untuk obat tradisional ya. Kalau untuk pangan itu sama sekali memang tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan fungsinya. Obat tradisional diperbolehkan, namun baca kembali fungsinya apa pada labelnya seperti itu. Nah, selanjutnya pastikan lagi izin edarnya sudah terdaftar Badan POM atau tidak. Nah, kalau dia sudah melakukan klaim di sana ada dikatakan memelihara daya tahan tubuh, namun tidak ada izin edar dari Badan POM-nya, itu berarti tidak dapat dipastikan informasi yang ada di labelnya itu benar atau tidak. Jadi harus dilakukan cek klik. Tadi itu merupakan satu kesatuan, jadi harus dibaca izin edarnya juga. Apabila sudah terdaftar izin edarnya, informasi ada apa saja yang ada di dalam labelnya itu sudah dapat dipastikan benar karena telah melalui evaluasi dari Badan POM. Itu untuk obat tradisional. Tapi untuk pangan tidak diperbolehkan untuk melakukan klaim-klaim yang berkaitan dengan menyehatkan ataupun mengobati berbagai penyakit karena fungsinya adalah sebagai pangan. Apabila suatu produk pangan ini mau sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan adanya produk-produk pangan yang memang berkhasiat terhadap kesehatan seperti itu. Nah, apabila memang telah terbukti itu dapat didaftarkan sebagai obat tradisional nantinya, tetapi harus melalui tahap evaluasi terlebih dahulu dari Badan POM. Baik, terima kasih Kak Yuda atas jawabannya, cukup jelas. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan yang kedua, yaitu banyak informasi mengenai tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan makanan. Nah, informasinya itu adalah tanggal produksi pada kemasan makanan itu tidak ada hubungannya dengan aman atau tidaknya produk jika masih dikonsumsi. Nah, jadi menurut Kakak, tanggal produksi yang tertera pada kemasan itu mengindikasikan apa dan korelasinya dengan tanggal expired itu gimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu tadi maksudnya tanggal produksi ya? Ya. Oh, tanggal produksi bukan tanggal kadaluarsa. Artinya tanggal produksi tersebut tidak berkaitan dengan keamanan pangan seperti itu. Menurut pernyataan tadi. Nah, untuk tanggal produksi, sebenarnya kan dari tanggal produksi itu kita bisa mengetahui kapan produk tersebut diproduksi. Nah, untuk tanggal produksi pasti range-nya itu juga telah ditentukan sampai ke tanggal kadaluarsanya. Memang untuk keamanannya, tanggal produksi tersebut memang tidak berpengaruh, tetapi yang berpengaruh itu adalah tanggal kadaluarsanya. Nah, seperti itu. Nah, namun itu juga merupakan informasi yang ada di labelnya seperti itu. Jadi boleh ditambahkan untuk tanggal produksinya. Tetapi yang paling utama adalah tanggal dari produk tersebut kadaluarsa. Tanggal kadaluarsanya yang paling utama untuk dipahami atau dibaca. Karena kalau produknya sudah lewat dari tanggal kadaluarsa, artinya produk tersebut sudah tidak aman untuk dikonsumsi. Kalau tanggal produksi kan memang tidak terlalu berpengaruh. Itu hanya untuk mengetahui saja. Tapi itu merupakan hal yang penting juga untuk produsen. Kenapa? Karena ketika ada terjadi suatu kendala di lapangan, misalkan produk tertentu dikonsumsi seseorang dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin sakit atau bagaimana. Nah, dari tanggal produksi ataupun kode produksi yang ada di sana, kita bisa melakukan yang namanya recall. Jadi kita melakukan telusur. Produk dalam satu batch diproduksi di tanggal berapa, misalkan produk A, karena produk A, B, C, D tersebut kan produksinya tanggalnya beda-beda nih, ada tanggal sekian, nah seperti itu. Nah, ketika ada ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, kita bisa melakukan recall atau penarikan dengan kode tanggal produksi yang sama maupun kode produksi yang sama. Jadi itu ada gunanya sebenarnya. Seperti itu. Tapi untuk keamanannya yang paling berpengaruh adalah tanggal kadaluarsa yang harus diperhatikan. Oke Kak, terima kasih. Berarti yang paling penting itu memang selalu jangan lupa cek klik sama tanggal kadaluarsanya ya Kak ya. Oke, selanjutnya mungkin apakah dari peserta yang di sini ada pertanyaan? Kita membuka satu orang lagi mungkin untuk bertanya yang ada di sini.
Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang akan bertanya ke teman-teman. Ganti-ganti. Tapi ada hadiahnya nanti ya Mbak Alia. Oh iya, oke, sepertinya sih emang nggak ada yang bertanya ya. Mungkin boleh sih kalau kakak ada pertanyaan nih untuk 3 orang ya kak ya. Iya. Nah, Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaannya mudah saja, nanti akan ada hadiahnya. Tetapi hadiahnya harus dijemput langsung ke BPOM Pekanbaru. Nah, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Apabila memang sedang ingin keluar sembari lewat dari BPOM Pekanbaru, boleh singgah. Nanti teknisnya dikomunikasikan dengan pihak penyelenggara panitia. Nah, ini saya coba untuk share screen pertanyaannya mudah saja. Nah, ini dia pertanyaannya. Ini saya minta Mbak Alia yang menentukan nih siapa yang mau menjawab duluan. Teman-teman mohon diperhatikan karena hadiahnya ini menarik. Silahkan dijawab. Nah, apakah kepanjangan dari BBPOM? Silahkan open mic-nya. Ayo, BBPOM tadi sudah disampaikan. Izin Kak. Ya. Silahkan, Puji. Ya, izin Kak, mohon maaf sebelumnya tidak mengaktifkan kamera dikarenakan laptopnya lagi bermasalah, Kak. Iya, siap Mbak Puji. Ya. Jadi kepanjangan dari Badan BPOM ini yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tapi itu BPOM saja ya, Kak. Jadi kalau untuk ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan itu BPOM saja. Kalau pertanyaannya adalah BPOM. Ayo, Mbak Puji, apa jawabannya? Ya, pada ingat-ingat lagi tuh, teman-temannya. Mbak Puji kemana? Ayo Mbak Alia, Mbak Pujinya sepertinya hilang kontak. Oke, kalau gitu kita alihkan ke peserta lain yang ingin menjawab. Langsung saja. Siapa? Syahid boleh Kak? Boleh. Boleh. Silakan Syahid. Saya Syahidis izin mencoba menjawab. BBPOM itu singkatan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Benar? Iya, baik. Benar sekali. Tepuk tangan dulu dong. Itu tepuk tangannya. Nah, ya jadi kalau BPOM tadi kan benar kata Mbak Puji itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, kalau BBPOM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Nah, yang di Pekanbaru ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru. Kalau di Sumatera Barat itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Kalau di Sumatera Utara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Nah, dicatat ya Mbak Alia. Itu Mas Syahidnya. Ya, Selamat. Nanti silakan diambil hadiahnya. Ya. Oke, next. Nah, sebutkanlah contoh dari 3 bahaya atau cemaran pada pangan. Apa-apa saja tadi. Misalkan tadi ada bahaya fisik, contohnya apa? Bahaya kimia, contohnya apa? Bahaya biologi, contohnya apa? Satu-satu saja contohnya. Boleh jawab? Boleh banget dong. Boleh jawab Kak. Oke, jadi ada 3 contoh dari bahaya pada pangan. Yang pertama ada dari bahaya biologis, kimia, dan fisik. Biologis itu contohnya seperti bakteri dan virus yang terpapar pada makanan. Yang kedua kimia itu seperti bahan-bahan kimia seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Dan untuk yang fisik itu seperti bahan-bahan dari luar yang tidak baik untuk
dijadikan seperti hektar batu dan lain-lain seperti itu. Tapi anak hektarnya ya, bukan hektarnya. Oh iya, anak hektar yang itu untuk batu yang kecil-kecil, bukan batu yang gede itu. Oh, iya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, selamat Mas Farid. Berarti Mas Farid sudah mendapatkan hadiah nih nanti. Terima kasih Kak Yuda. Ya, next yang terakhir nih, ayo yang lain tinggal satu pertanyaan lagi nih, hadiahnya tinggal satu. Nah, ini gampang banget nih. Jelaskanlah pengertian dari cek klik. Ayo, tadi cek klik udah disampaikan apa-apa saja yang dicek. Coba siapa? Yang ingin menjawab boleh langsung open mic-nya aja ya. Saya kira Mbak Alia mau jawab tadi. Izin jawab. Izin jawab, Kak. Ya, Oh yaudah. Siapa ini? Puji tadi, Kak. Mohon maaf tadi soalnya hilang jaringan, Kak. Jadi untuk pertanyaan ketiga nih saya izin menjawab, boleh, Kak? Boleh, silakan Puji. Jadi cek klik itu yaitu cek kemasan dalam kondisi baik, baca informasi pada produk label, pastikan memiliki izin edar dan cek masa kadaluarsanya. Oke, berarti kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa itu bukan handle. Ya, terima kasih Kak. Oke. Nah ini satu nih, saya kasih tambahan deh karena tadi Mbak Vivi udah open mic, tapi kepotong sama Mbak Puji tadi. Selamat Mbak Puji. Iya, maaf Pak. Iya nggak apa-apa, karena tadi juga jaringannya terkendala. Saya kasih nih satu pertanyaan untuk Mbak Vivi khusus ya, karena dia udah open mic tadi. Nanti hadiahnya juga ada. Nah, Mbak Vivi kenapa ketawa-ketawa? Oke, yang pertanyaannya adalah sebutkanlah siapa nama kepala Balai Besar POM di Pekanbaru. Atau satu lagi, pilihannya ada dua. Di manakah alamat Balai Besar POM di Pekanbaru? Susah ya dua-dua. Nama kepala BB POM di Pekanbaru atau alamat BB POM di Pekanbaru. Ayo, Mbak Vivi. Nggak tahu. Nama alamatnya itu di Jalan Diponegoro. Iya, nomor berapa ya? 39. 1 sampai 10 pilih angka berapa? Oh, 9. Yakin? Hampir mendekati. Berapa, Mas Fari? 20. Hampir mendekati tuh, 9. Satu angka ke bawah atau satu angka ke atas? Bawah. 2 digit. 10. Iya, benar. Tepuk tangan dong. Jadi, alamat BB POM di Pekanbaru itu di Jalan Diponegoro nomor 10. Untuk kepala BB POM di Pekanbaru itu adalah Bapak Yosef Dwi Irwana. Selamat untuk 4 orang yang telah beruntung. Silahkan dikondisikan Mbak Alia gimana teknisnya nanti ke kami untuk penjemputan hadiahnya. Nanti silahkan datang ke BB Pekanbaru. Nah, terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atensi adik-adik dan juga Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai atau kurang berkenan, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Yuda yang udah nyampein materi, terus udah nyampein kuis tadi, dan pihak BPOM juga yang udah mau meluangkan waktu untuk untuk bekerja sama dan memberi materi kepada kita. Baik, kita sudahi acara sosialisasi mengenai pangan sehat masa pandemi.
Untuk hari ini, kami selaku kelompok KKN Kelurahan Tanggerang Tengah, mohon maaf bila ada kendala, kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak BPOM, khususnya yang Balai Besar di Pekanbaru. Oke, kita sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh dokumentasi dulu. Kita nggak ada Iya. foto bersama, itu Muhammad di ya dokumentasi dulu Mas. Mungkin yang lainnya boleh on cam untuk sesi dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Mungkin gaya bebas sekali lagi. Ini kalau Bepom ceklik ini. Ceklik. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, saya tutup ya. Terima kasih, Kak. Ya, kasih Kak. Sekali lagi semangat untuk KKN-nya, programnya bagus-bagus. Iya. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Salam.